Di tengah reruntuhan Perang Dunia, seorang prajurit muda yang hampir kehilangan nyawa justru melawan takdir dengan cara yang tak terduga. Ia bukan jenderal, bukan ilmuwan, bahkan bukan insinyur. Ia hanya seorang pemuda miskin tanpa pendidikan tinggi. Namun dari tangannya lahir sebuah karya yang akan mengubah wajah peperangan selamanya. Dialah Mikhail Kalashnikov, sosok di balik lahirnya AK-47, senjata legendaris yang hingga kini dikenal sebagai simbol kekuatan sekaligus ketakutan di medan perang. Dari penolakan, keraguan, hingga pengkhianatan, inilah kisah menegangkan seorang manusia biasa yang menciptakan senjata paling mematikan di dunia. Dalam sebuah pertempuran selama 20 hari yang dikenal sebagai The Battle of Bryansk, pasukan Uni Soviet dengan tanknya bertarung melawan senjata anti-tank milik Jerman. Sebuah tank Rusia kala itu kewalahan menghadapi gempuran musuh. Di sana, Sersan Mikhail Kalashnikov sedang berperan sebagai kru dari tank tersebut. Setelah seorang rekannya si tukang loading misil tewas, akhirnya tank itu pun diterjang lawan. Namun demikian, Kalashnikov masih berhasil diselamatkan. Setelah menjalani perawatan di tenda darurat, tentara yang mengalami cedera ini pun akhirnya dipulangkan. Bersama beberapa orang tentara lainnya, rombongan ini diangkut dengan sebuah truk untuk dipulangkan ke satuan masing-masing. Di tengah perjalanan, truk ini mogok karena masuk ke dalam lumpur. Setelah mencoba untuk mendorong dan hasilnya nihil, kepala pasukan kemudian mengajak Mesha untuk mendatangi desa terdekat. Tak lama kemudian, muncul dua tentara mabuk dari sebuah rumah. Orang-orang itu adalah tentara Jerman yang sedang menduduki desa. Dua orang itu berhasil ditembak oleh sang komandan. Namun ketika hendak menembak orang di belakang, senapan mesinnya malah macet dan ia pun tertembak. Untung Mesha berada di belakang dan berhasil menembak musuhnya. Mereka lalu menggunakan sebuah kereta kuda untuk membawa tandu. Di kereta itu, Mesha mengotak-atik senjata yang sebelumnya macet. Ia merasa gregetan dengan kualitas senapan milik pasukannya yang masih rendah. Ia menemukan beberapa kelemahan dalam desain senjata itu. Sejak kecil, Mesha memang sudah doyan merakit senjata. Setelah dibantu oleh si bapak pemilik kuda, truk tentara ini pun akhirnya berhasil diperbaiki dan perjalanan dilanjutkan. Bersama dengan tentara-tentara cedera lainnya, ia akan menjalani masa pemulihan. Mesha pun pulang dengan menaiki kereta api. Dalam perjalanan, ia berbincang dengan seseorang. Mesha mengungkap bahwa ia berasal dari daerah Altai, dan sebelum perang ia pernah bekerja di sebuah depo kereta api di Matai, Kazakhstan. Dulu ia dipecat karena terlalu sering membuat barang-barang yang dianggap tidak jelas. Kini, Mesha terpikirkan untuk kembali ke tempat kerjanya dulu, untuk membuat sesuatu yang kini jadi obsesinya. Ia telah merancang sebuah senjata mesin otomatis, untuk membantu pasukan negaranya memenangi peperangan. Esok harinya, begitu kereta tiba di Matai, Mesha pun memutuskan untuk memulai langkahnya. Turun di sana, ia langsung bergerak menuju tempat kerjanya dulu dan bertemu dengan mantan bosnya. Sersan Kalashnikov menjelaskan bahwa ia sedang membutuhkan tempat untuk membuat prototipe senjata buatannya, yang diyakini akan memperbaiki artileri senjata milik Uni Soviet. Sang bos, yang tadinya agak lupa, akhirnya teringat. Ia masih ingat betul bahwa Mesha inilah yang dulu sering iseng membuat senapan. Gara-gara salah satu senapan iseng buatannya ditemukan auditor, bos itu pernah dipanggil ke pusat, diperiksa, bahkan sampai stres. Akhirnya, alih-alih memberi izin, sang bos justru mengusir Mesha dari kantornya. Kecewa, Kalashnikov hanya bisa duduk termenung di kursi tunggu stasiun kereta api. Saat itu, ia melihat beberapa tentara sedang bersiap menyambut Letkol Bazarov, seorang perwira tinggi yang hendak berkunjung ke kesatuan pasukannya. Melihat kesempatan itu, Mikhail langsung menghampiri sang perwira dan menceritakan permasalahannya. Tak lama kemudian, ia sudah kembali ke kantor depo kereta api. Namun kali ini dengan membawa surat rekomendasi langsung dari Letkol Bazarov. Surat itu berisi permintaan agar Kalashnikov diberikan satu ruangan untuk mengerjakan prototipe senjatanya. Tak berdaya menghadapi surat sakti tersebut, sang bos pun terpaksa menuruti perintah dan memberikan ruangan khusus untuk Mesha.
Kalashnikov pun mulai membuat rancangan gambar kasar untuk senapannya. Namun ketika hendak masuk ke tahap pembuatan, ia kesulitan karena salah satu tangannya masih cedera. Ia sempat mengajukan permintaan tenaga kerja tambahan, tapi ditolak oleh sang bos. Terpaksa, ia mengerjakan semuanya sendiri. Namun, usaha keras Mesha justru menyentuh hati para pekerja lain. Melihat ketekunannya, para pekerja depo akhirnya simpati. Mereka datang dan menawarkan diri untuk membantu Mesha di luar jam kerja. Dengan semangat gotong royong, mereka mulai mewujudkan rancangan senjata itu. Setelah desain digambar dengan lebih detail, pengerjaan pun dimulai. Para pekerja membagi tugas membuat tiap onderdil sesuai dengan rancangan. Mereka begitu antusias, sadar bahwa proyek sukarela ini adalah demi kemenangan bangsa mereka. Hari demi hari, senjata itu akhirnya rampung. Bersama para pekerja yang telah membantunya, Mesha membawa senjata barunya keluar dari bengkel. Uji coba dilakukan, dan hasilnya mengejutkan. Senjata itu berhasil menembakkan peluru secara bertubi-tubi dengan lancar. Efek tembakannya pun sangat mematikan. Segeralah Sersan Kalashnikov merasa, inilah awal dari sesuatu yang besar. Berangkatlah Mikhail ke Alma-Ata, Kazakhstan, untuk menemui Letkol Bazarov. Setibanya di markas tentara di Alma-Ata, ia langsung mencari sang komandan. Namun ternyata, Bazarov sudah dikirim ke medan pertempuran dan posisinya digantikan oleh komandan baru. Mesha pun menceritakan maksud kedatangannya, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia malah ditahan, sementara senjata temuannya dirampas oleh para penjaga. Mereka tidak percaya bahwa prajurit muda yang tampak culun ini bisa menjadi seorang penemu. Komandan baru kemudian datang, memperhatikan senjata itu, dan menyadari bahwa ada perbedaan mencolok dibandingkan senjata yang sudah ada. Ia pun membawa senjata tersebut untuk diserahkan kepada pakar senjata di Kesatuan Alma-Ata. Dilakukanlah uji coba terhadap senjata yang awalnya dianggap butut itu, dan hasilnya mengejutkan. Beberapa tembakan yang dilakukan justru berhasil tepat mengenai sasaran dengan mudah. Begitu kembali ke kantornya, sang mayor langsung memerintahkan pembebasan Kalashnikov. Senjata rancangan Mesha kemudian direview oleh tim ahli, dan mereka sangat terkesan, meski menilai masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Dari situlah lahir tawaran agar Mesha mengikuti kontes pembuatan senjata yang rutin diadakan markas besar setiap tahunnya. Aturannya jelas, jika senjata baru ingin digunakan oleh kesatuan, maka senjata itu harus bisa memenangkan kontes nasional. Beberapa waktu kemudian, setelah melalui tahap pengembangan lebih lanjut, Kalashnikov dipanggil menghadap Jenderal Kurin, pemimpin militer wilayah Alma-Ata. Jenderal itu meminta Mesha untuk mendemonstrasikan senjatanya. Ketika uji coba dilakukan, papan target menunjukkan hasil yang mengesankan. Hampir semua tembakannya tepat mengenai sasaran. Jenderal pun terkesan. Ia segera menyuruh Mesha mengganti seragam kumalnya agar tampil pantas sebagai perwakilan distrik militer. Jangan sampai sosok yang berpotensi besar ini mempermalukan wilayahnya. Akhirnya, diputuskan bahwa Kalashnikov akan dikirim untuk maju dalam kontes pembuatan senjata tingkat nasional. Dengan restu dan dukungan para komandan di Alma-Ata, berangkatlah Mesha dari Kazakhstan menuju Moskow. Sesampainya di ibu kota, ia langsung dijemput kendaraan pemerintah dan dibawa ke Kovrov Weapon Station, pusat pengembangan persenjataan Uni Soviet. Dalam perjalanan, ia duduk satu mobil dengan Alexei Sudayev, seorang perancang senjata berbakat lain yang juga akan ikut bersaing dalam kontes tersebut. Setibanya di lokasi, Mesha diperkenalkan kepada para komandan. Mereka terkejut ketika mengetahui bahwa pemuda ini ternyata mampu merancang senjata dengan kemampuan otodidak, tanpa sekolah teknik resmi. Di workshop itu, sang chief engineer yang akan melakukan pengujian meminta Mesha untuk membuat gambar draft detail senjatanya. Namun, sebagai seorang inventor otodidak, Mesha jelas tak bisa membuat desain teknis yang berbasis perhitungan presisi. Oleh karena itu, sang engineer senior menunjuk seorang drafter untuk membantunya. Kebetulan, yang ditugaskan adalah seorang wanita bernama Ekaterina Simonova. Ia setuju membantu, tapi dengan syarat, Mesha tidak boleh macam-macam atau sange selama mereka bekerja bersama. Hari demi hari, perbaikan terus dilakukan setiap kali ditemukan masalah.
Ekaterina akhirnya mulai rutin datang bekerja. Karena sifatnya yang galak dan tegas, Mesya bahkan rela memberikan ruang kerjanya sepenuhnya ketika Ekaterina berada di sana. Workshop pengembangan senjata itu pun berjalan dengan progres yang cukup baik. Setiap perancang menerima surat resmi berupa review dan saran pengembangan dari Dewan Juri. Setelah semua revisi dianggap selesai, senjata-senjata itu dikumpulkan untuk dilakukan penilaian akhir. Hari terakhir kerja bersama tiba. Mesya yang sebenarnya pemalu, memberanikan diri untuk mengantar Ekaterina pulang. Ia berlari ke kantornya, mengambil bekal permen miliknya, lalu memberikannya kepada sang wanita. Namun begitu sampai di rumah Ekaterina, Mesya terkejut mengetahui bahwa wanita itu ternyata seorang janda, dan permen tadi ternyata justru diberikan kepada anaknya. Barulah ia paham mengapa Ekaterina selalu bersikap keras kepadanya. Hasil penilaian kemudian diumumkan. Senjata rancangan Mesya kalah, sementara pemenangnya adalah AS-44 buatan Alexei Sudayev. Sebelum berangkat untuk melakukan produksi massal, Sudayev sempat bertemu Mesya. Dengan penuh hormat, ia menyemangati Mesya agar jangan menyerah, karena ia melihat potensi besar dalam rancangan senjata buatannya. Setelah kontes usai, Mesya pun berpamitan kepada para komandan untuk pulang kembali ke Alma-Ata. Sang chief engineer sempat berpesan agar ia tidak berhenti berkarya, dan menekankan satu hal penting, bobot senjata buatannya harus lebih ringan jika ingin benar-benar dipakai oleh pasukan. Sebelum benar-benar pulang, Mesya sempat melihat Ekaterina lewat jendela tempat kerjanya. Momen singkat itu membuatnya semakin bersemangat, dengan harapan bisa kembali suatu hari nanti untuk melanjutkan pekerjaannya di Moskow. Maka berangkatlah Mesya pulang ke Alma-Ata. Ia disambut dengan sukacita oleh rekan-rekannya di Kazakhstan. Mereka tetap bangga meski ia kalah, karena bagaimanapun juga Mesya telah membawa nama wilayah mereka hingga tingkat nasional. Namun, Jenderal Kurbatkin sama sekali tidak memberi pujian manis. Sebaliknya, ia justru menekan Mesya agar segera melanjutkan pekerjaan dan memperbaiki senjatanya. Kekalahan bukan alasan untuk berhenti, justru harus menjadi bahan bakar untuk menciptakan sesuatu yang lebih hebat. Jenderal Kurbatkin tidak ingin dana yang telah ia kucurkan berakhir sia-sia. Karena itu, Mesya pun kembali bekerja keras. Ia melakukan penyesuaian sesuai review dari para ahli di Kovrov Weapon Station. Siang dan malam ia habiskan untuk mendesain ulang, menggambar detail, hingga mengawasi proses pembuatan setiap spare part senjatanya. Hasil kerja keras itu membuahkan hasil. Saat dilakukan pengetesan ulang, senjata buatannya kini bisa bekerja lebih mantap, stabil, dan lebih andal dibanding sebelumnya. Selama masa pengembangan itu, Mesya kerap mengirim surat kepada Ekaterina. Dalam balasannya, sang wanita hanya berpesan sederhana, agar Mesya kembali lagi ke Moskow, kali ini dengan senjata yang sudah sempurna. Setelah perbaikan selesai, Mesya dipilih untuk kembali ke Moskow dengan dikawal oleh Kapten Ibov, seorang perwira dari Kesatuan Pusat. Namun, sejak awal, Ibov sudah sinis. Ia menganggap perjalanan ini hanya buang-buang waktu belaka. Begitu tiba di lokasi, hal pertama yang Mesya lakukan adalah menghampiri kantor Ekaterina. Saat melihatnya, Ekaterina begitu bahagia. Perjuangan panjang Mesya akhirnya membawanya kembali. Keduanya pun menghabiskan waktu bersama, bahkan ada momen mereka berlari di bawah hujan, sebelum akhirnya menghabiskan malam di ruang kerja Ekaterina. Momen itu membuat Mesya semakin bersemangat menyongsong kontes yang akan datang. Namun, ketika kontes tahun itu digelar, hasilnya mengejutkan semua pihak. Dewan juri tidak memilih satupun pemenang. Mereka merasa tidak puas dengan keseluruhan kualitas senjata yang diajukan. Meski begitu, mereka tetap memberikan catatan khusus pada senjata Mesya. Senjata ini dianggap punya potensi besar dan harus dilanjutkan pengembangannya. Sayangnya, bagi Mesya, kabar itu terasa pahit. Ia sudah lelah dan frustrasi. Dalam keadaan mental yang goyah, ia pergi ke ruang dokter, meminta surat keterangan sehat agar bisa kembali ke medan perang. Ia merasa lebih baik menjadi tentara biasa yang berguna di garis depan daripada terus bermimpi membuat senjata yang tak kunjung diakui. Namun hasil pemeriksaan dokter berkata lain.
Cedera di tangannya tidak pernah pulih sepenuhnya. Ia dianggap tidak layak kembali ke pertempuran. Mendengar itu, Mesha semakin hancur. Ia merasa hidupnya benar-benar mentok. Sang chief engineer, yang sejak awal percaya pada potensinya, berusaha menenangkan. Ia kembali memberikan semangat. Baginya, senjata buatan Mesha jelas memiliki keunggulan, dan ia yakin suatu hari nanti senjata itu bisa benar-benar mengubah wajah peperangan. Ia mengajak Mesha untuk terus memperbaikinya. Mesha sendiri hanya bisa terdiam, bimbang dengan jalan hidupnya. Ia bertanya-tanya, mengapa dari kecil ia begitu terobsesi dengan senjata, dan mengapa obsesi itu kini membawanya ke titik penuh tekanan seperti ini. Situasi hidup Mesha memang terasa menggantung. Meski kontes telah usai, ia masih memilih bertahan di Kovrov untuk melanjutkan perbaikan senjatanya. Di sela-sela waktu santai, ia semakin sering mengunjungi rumah Ekaterina, bahkan berusaha akrab dengan anak kecil perempuan sang wanita. Awalnya, ibu Ekaterina sempat meragukan hubungan mereka. Baginya, Mesha hanyalah pekerja sementara tanpa masa depan jelas. Namun Mesha justru menggunakan kesempatan itu untuk menunjukkan keseriusannya. Ia dengan tegas menyatakan niatnya untuk menikahi Ekaterina. Tahun 1945 menjadi titik balik. Seluruh Uni Soviet bersorak ketika pengumuman kemenangan perang disiarkan melalui radio. Kekalahan Jerman membuat rakyat larut dalam euforia. Begitu juga Ekaterina dan Mesha yang mulai bermimpi menata hidup baru di masa damai. Akan tetapi, bagi Mesha pribadi, kabar itu menyimpan kekhawatiran tersendiri. Ia takut proyek senjata yang telah ia perjuangkan mati-matian akan dihentikan. Tanpa perang, apalagi gunanya senjata barunya? Ekaterina mencoba menenangkannya dengan bercanda. Katanya, kalaupun senjata itu tidak dipakai lagi, Mesha bisa saja menciptakan peralatan dapur atau barang rumah tangga untuk para ibu. Namun keresahan itu tetap menghantui Mesha. Karena itulah, saat semua orang bersiap mengikuti parade kemenangan, ia justru lebih dulu menemui kepala workstation. Di sana, Mesha akhirnya mendengar kabar besar. Sang komandan telah menerima surat resmi dari pemerintah. Isinya, instruksi untuk memulai produksi massal senjata rancangan Mikhail Kalashnikov. Tidak hanya itu, Mesha akan diberi bengkel khusus dengan ruang kerja yang lebih layak serta tim asisten untuk membantunya. Sejak hari itu, Mesha bekerja keras bersama para pegawai untuk menyempurnakan desain senjatanya. Hingga suatu ketika, datanglah sosok penting, Alexei Sudayev, perancang senjata terkenal yang dihormati di Uni Soviet. Dengan bijak, Sudayev memberi masukan, senjata harus sederhana, ringan, dan mudah digunakan seperti sebuah palu. Prinsip itu begitu membekas dalam diri Mesha. Namun jalan Mesha belum sepenuhnya mulus, karena di masa depan, lawan sebenarnya bukanlah Sudayev. Senjata ciptaan Sudayev sendiri sudah tidak lagi dipakai. Ada pesaing baru yang jauh lebih berat, yang kelak akan menantang langsung posisi senjata rancangan Mesha di kompetisi besar berikutnya. Hari itu, meski menggerutu, Mesha tetap harus berangkat. Ia dikirim untuk mengikuti kontes resmi di pabrik besar. Kontes yang akan menentukan apakah senjatanya pantas menjadi tulang punggung pasukan Uni Soviet atau hanya menjadi catatan kecil dalam sejarah. Di kota Kovrov, masalah utama bagi Mesha bukanlah fasilitasnya, melainkan sosok besar yang harus ia hadapi di sana, Jenderal Vasily Degtyaryov, legenda hidup dunia persenjataan Soviet. Mesha disambut suasana pabrik yang penuh wibawa. Hanya ada seorang asisten muda bernama Alexander Zaitsev yang mendampinginya. Hari-hari Mesha dipenuhi kerja keras. Ia terus memperbarui desain senjatanya, kali ini dengan lebih sederhana dan praktis, berkat nasihat dari Alexei Sudayev. Berbulan-bulan berlalu, Mesha merancang sekaligus mempersiapkan produksi massal. Namun satu hal membuatnya frustasi, ia tak kunjung mendapat izin untuk menguji senjatanya sendiri. Gudang uji selalu dipakai oleh Degtyaryov dan timnya. Saat mencoba masuk, Mesha malah diusir seperti pengganggu. Bahkan ketika ia meminta izin kepada wakil kepala pabrik, jawabannya tetap dingin. Ia tidak boleh menembakkan senjatanya, bahkan meski hanya di hutan samping pabrik. Amarah Mesha pun meledak.
Kali ini ia tak peduli lagi dengan aturan. Dengan berani, ia membawa senapan rancangan barunya ke belakang gudang, menandai sebuah tong karatan sebagai sasaran, lalu menarik pelatuk. 1 tembakan tepat sasaran, 2 tembakan lagi kembali akurat. Ia terus menguji senjatanya, hingga akhirnya 2 petugas keamanan datang mengamankannya. Meski digiring pergi, dalam hati Mesya tersenyum puas. Senjata barunya bekerja dengan sempurna. Ketika Mesya akhirnya digiring ke hadapan Jenderal Degtyaryov, suasana seketika menegang. Sang legenda hidup itu menatapnya lekat-lekat, mencoba mengingat. Nama Kalashnikov rupanya tidak asing baginya. Ia teringat kembali ke tahun 1943, ketika Mesya sebenarnya nyaris menang melawan rancangan Sudayev. Namun karena latar belakangnya yang sederhana dan pendidikannya yang minim, hasil akhirnya tidak berpihak padanya. Selama ini, itulah alasan mengapa ia sering diragukan. Mereka pun pindah ke ruang uji senjata. Di sana, Mesya memamerkan hasil kerja kerasnya AK-47, lengkap dengan detail setiap spare part-nya. Degtyaryov kemudian merakit ulang seluruh bagian senjata itu dengan tangannya sendiri. Ia menemukan sesuatu yang luar biasa. Kesederhanaan desain, kekuatan, dan keandalan yang melampaui senjata ciptaannya. Dengan sportif, Degtyaryov mengakui bahwa senjata Mesya jauh lebih unggul. Bahkan ia dengan rendah hati berkata, "Biarlah senjata buatanku disimpan di gudang. Senjata inilah yang harus dimenangkan." Ujian resmi tetap dilakukan. AK-47 milik Mesya diadu dengan senjata Bulkin AB-46 dan Dementiv. Hasilnya dramatis, senjata Bulkin gagal melakukan reload ketika diuji dalam kondisi berair. Senjata Dementiv macet saat terisi pasir gurun. Sementara itu, AK-47 buatan Kalashnikov tetap melibas semua ujian. Tahan air, tahan debu, tetap mematikan dalam kondisi paling ekstrim. Kemenangan ini membuat Mesya bisa membawa kabar baik pada Ekaterina saat ia kembali ke Goluin. Dan lebih indah lagi, Ekaterina membalas dengan kabar yang lebih membahagiakan, ia sedang mengandung anak pertama mereka. Tahun 1949 menjadi puncak pengakuan. Setelah sebelumnya menerima penghargaan dari Stalin, kini Mesya mendapatkan hadiah uang dari Marsekal Artileri Voronov. Ia bahkan diperkenalkan langsung di depan pasukan Tentara Merah, yang kini semuanya dipersenjatai AK-47. Voronov menyebutnya sebagai sang perancang senapan kebanggaan bangsa, dan memerintahkan para prajurit memberi hormat kepadanya. Sebagai penutup, Voronov memberikan hadiah yang lebih berharga daripada medali atau uang, yaitu izin bagi Mesya untuk pulang. Setelah 10 tahun meninggalkan kampung halaman sejak awal perang, Mikhail Kalashnikov akhirnya bisa kembali menginjakkan kaki di pegunungan tempat ia berasal. Kali ini bersama keluarga kecilnya, dengan nama yang kelak akan abadi dalam sejarah dunia. Dengan produksi lebih dari 200 juta unit, AK-47 bukan sekadar senjata, tapi sudah menjadi simbol yang dikenal di seluruh dunia. Dari medan perang, hingga layar lebar dan buku sejarah. Dari seorang anak desa miskin di Rusia, nama Kalashnikov kini abadi.